Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldira Wiyanti Putri dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang isu-isu kebinekaan masyarakat Indonesia yang berjudul Kebinekaan Indonesia yang Tercederai. Bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya budaya dan bahasa, yang terdiri atas ribuan pulau. Selain itu, Indonesia memiliki keragaman agama dan 16 aliran kepercayaan, di mana semuanya bisa bersatu dalam bingkai kebinekaan. Oleh karena itu, kekeragaman ini harus dijaga secara bersama-sama, karena jika tidak, nantinya akan ada segelintir orang yang dapat mencederai kebinekaan bangsa dan negara kita. Pada isu kali ini, kita akan membahas tentang seorang siswi non-muslim yang bersekolah di SMK Negeri 2 Kota Padang yang dipaksa oleh pihak sekolah untuk menggunakan jilbab. Jilbab sebagai salah satu identitas yang paling ketara bagi seorang muslimah secara perampangan dipaksakan oleh lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintahan kepada siswinya yang tidak sesuai dengan agama maupun keyakinannya. Indonesia sebagai yang sudah menjadi takdirnya adalah sebuah entitas yang lahir dan tumbuh berkembang di atas kebinekaannya. Kebinekaan agama, etnis, ras, antar golongan, bahasa, budaya adalah beberapa contoh yang senyatanya telah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak bangsa dari Merauke sampai Sabang. Penulis dengan sengaja mendahulukan Merauke di depan ketimbang Sabang agar cara berpikir kita pun berubah, tidak melulu mengedepankan Indonesia bagian barat. Para pendiri bangsa tanpa terkecuali telah bersepakat menjadikan kebinekaan sebagai nilai yang mesti dikembangkan dan dirawat secara terus-menerus oleh seluruh komponen bangsa, terlebih para pengelola negeri. Sekolah negeri sebagai entitas persemaian persatuan kebangsaan dan keterbukaan merupakan garda terdepan yang mendidik siswa-siswanya untuk menjadi agen-agen pemersatu dengan segala keunikan di antara mereka. Pemaksaan keyakinan dengan dalih peraturan sekolah tentu sangat memalukan dilakukan oleh kepala sekolah berserta perangkatnya. Sekolah yang berisi sekian belas bahkan puluhan guru, belum lagi adanya komite sekolah, tentu mengusik nurani penulis sebagai anak bangsa yang muslim santri. Sungguh tidak rela bagi penulis menyaksikan dengan telanjang mata seorang pengambil kebijakan bersikap sangat arogan memaksakan apa yang diyakininya kepada siswinya yang jelas berbeda agama atau keyakinan. Masalah ini muncul ke permukaan akibat adanya media sosial yang membuka mata publik nasional. Orang tua siswi mengunggah video perdebatan dengan sekolah yang terlihat memaksakan aturannya pada siswi tersebut. Tanpa adanya media sosial, susah rasanya masalah ini mencuat ke masyarakat luas hingga sampai ke telinga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut adalah video dari isu tentang kebinekaan Indonesia ini. Sahabat Kompas.com, video adu argumen antara orang tua siswa dengan wakil kepala SMKN 2 Padang viral di media sosial. Dalam video tersebut, pihak sekolah mewajibkan siswi untuk menggunakan jilbab. Aturan ini pun berlaku bagi siswi non-muslim di sekolah tersebut. Namun, orang tua murid keberatan dengan aturan tersebut. Aturan ini dianggap sebagai pembohongan identitas terhadap agamanya. Mereka pun mempertanyakan alasan sekolah membuat aturan tersebut. Dibilangnya hari itu kan dipanggil pakai kerudung. Pertama kan dibilang anak saya ditawarin panggil orang tua saya. Dan dia kan tidak usah bilang sama orang tua. Tapi kan ada yang bilang peraturan gubernur. Saya juga cari-cari di Google nggak ada. Saya juga cari di peraturan Menteri Pendidikan. Saya juga cari di Menteri Dalam Negeri. Terakhir kasus di Riau. Hemat saya, itu kan saya kemarin kan yang aturan sekolah itu kan jilbab ini Pak, lambang agama saya Pak. Kalau saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya. Ya kan? Di mana hak agama saya, hak asasi saya? Yang lain wajib dipakai. Seakan-akan saya, bagaimana Bapak sekarang ini dipaksa masuk ke yayasan lain. Kalau ini yayasan nggak masalah sama saya, itu aturan. Ini kan negeri, ya. Karena ada temannya sekali Pak, di SMA 10 dari SMP 1.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Adip Alfikri mengatakan, aturan soal menggunakan jilbab kepada seluruh siswi di sekolah itu diketahui merupakan aturan lama. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya terjadi di SMKN 2 Padang, melainkan hampir semua sekolah di Kota Padang. Setelah kasus ini viral, Kepala SMKN 2 Padang Rusmadi meminta maaf. Rusmadi menyebut permasalahan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Selaku Kepala SMKN 2 Padang, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran serta bidang kesiswaan dan pimpinan konseling dalam penetapan aturan dan tata cara berpakaian siswa. Ia mengatakan siswa yang sempat dipanggil pun dapat kembali bersekolah seperti biasa. Mendikbud Nadiem Makarim menyebut, aturan yang mewajibkan siswi mengenakan jilbab merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman. Sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu, pemerintah akan menindak tegas pihak yang terlibat. Tindakan ini dapat berupa pembebasan jabatan. Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya. Kemendikbud juga akan membuat hotline khusus pengaduan dalam waktu dekat. Hal ini bertujuan agar kejadian serupa tidak berulang. Respon dari berbagai kalangan, permasalahan pemaksaan penggunaan jilbab bagi siswi non-muslim di SMKN 2 Padang direspon dengan cepat oleh Ketua Komisi XPD DPR RI Syaiful Huda yang memprotes aturan tidak pantas tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, ia menyampaikan kejadian-kejadian tersebut cukup memprihatinkan karena diduga dilakukan oleh tenaga kependidikan di sekolah negeri yang seharusnya mengharusutamakan nilai-nilai Pancasila dan inti penghormatan terhadap nilai kebinekaan. Ungkap Syaiful. Mengapa bisa terjadi? Karena pemaksaan dari pihak sekolah kepada siswinya yang berbeda agama atau keyakinan. Hal ini menjadi pertanyaan besar. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Semuanya sebagai acuan bangsa bernegara telah bermaktub dengan terang benderang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang tertulis, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Bahkan di Pasal 28E Ayat 1 juga telah disebutkan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pun disebutkan pula tentang jaminan tiap warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif di Pasal 28.1 Ayat 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Nah, mengacu pada Undang-Undang 1945 hasil amandemen keempat, maka tidak ada alasan apapun bagi tindakan diskriminatif, terlebih apabila itu dilakukan oleh pengambil kebijakan di lembaga-lembaga negara, seperti oleh kepala sekolah di sekolah negeri. Apa yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat di atas seperti mengafirmasi riset dari Lembang Kajian Islam dan Pendamaian atau LKIP Jakarta tahun 2010 sampai 2019 di SMA di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi yang temuannya menunjukkan terdapat 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Meskipun penelitiannya diwajibkan di Jabodetabek, terkesan mendapat konfirmasi di SMKN 2 Padang. Hal ini tentu mesti ditujukan penelitian lebih mendalam. Ketimbang didasarkan pada asumsi semata, sekiranya kepala sekolah beserta perangkatnya berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta mengacu dengan tertib pada Undang-Undang NKRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang sudah menyebutkan dengan gamblang tentang pentingnya menghormati agama maupun keyakinan tiap warga negara, maka semestinya tidak ada aturan yang sifatnya memaksakan dan diskriminatif pada peserta didik. Menurut pendapat saya, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik, hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman sehingga bukan saja melanggar peraturan perundang-undangan, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Berikut penyampaian materi tentang isu-isu kebinekaan Indonesia yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.